Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini siswa-siswi SMKN Purwasari kelas 12? Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini yaitu masuk ke bab 4. Dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas konsep negara kesatuan atau disebut dengan unitarisme. Ada pendapat dari C.F. Strong mengatakan bahwa negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Jadi, menurut C.F. Strong, pemerintah pusatlah yang memegang kewenangan dan kendali tertinggi ya. Nah, pemerintah pusat di sini kan memegang kedaulatan sepenuhnya. Jadi hubungan antar pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya itu dapat dijalankan secara langsung. Dan dalam negara kesatuan itu, ingat ya, hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri atau disebut dengan kabinetnya, dan satu parlemen. Dengan demikian, pemerintahan itu ada wewenang tertingginya di pemerintah pusat. Kemudian, negara kesatuan ini memiliki dua sistem. Ada sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya akan dibahas. Sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, sentralisasi ini pernah diterapkan pada zaman kemerdekaan hingga Orde Baru. Sentralisasi ini memusatkan seluruh wewenang kepada daerah-daerah yang lain itu pada suatu struktur organisasi. Jadi ini banyak digunakan oleh pemerintah Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Nah, sehingga memiliki kelemahan dari sistem sentralisasi ini, di mana seluruh keputusan dan kebijakan di daerah itu dihasilkan oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam memutuskan suatu keputusan atau masalah itu memerlukan waktu yang lama karena menunggu dari pemerintah pusat. Tetapi ada kelebihannya juga. Kelebihan dari sistem ini di mana daerah itu tidak terlalu terbebani pada permasalahan yang ada dan pengambilan keputusan atau pendapatnya itu seluruhnya dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Jadi, ada penyerahan wewenang atau kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga setelah adanya desentralisasi, muncullah yang namanya otonomi daerah. Otonomi daerah ini merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Jadi, pemerintah daerah ini diberi kekuasaan, kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri atau mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Seperti kita tahu, satu daerah dengan daerah lain itu berbeda, sehingga apabila dipusatkan di pemerintahan pusat, itu mungkin hasilnya juga akan berbeda. Nah, disinilah peran pemerintah daerah bagaimana seharusnya dapat memanfaatkan sistem yang sudah Indonesia anut ini, yaitu desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Jadi perbedaan apabila negara kesatuan yang bersistem sentralisasi dengan desentralisasi itu seperti ini. Kalau sentralisasi, semua hal itu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah hanya menjalankan perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat saja. Tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan-peraturan sendiri dan mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan yang bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi ya. Kemudian Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah.
Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom. Nah, daerah otonom ini disebut juga dengan provinsi dan kabupaten kota, ya. Tapi ada juga batas-batas kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom. Yang tidak diberikannya yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Jadi untuk kewenangan tersebut itu tetap berada di pemerintah pusat. Selanjutnya, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada kesepakatan dalam sidang BPUPKI. Kesepakatan dalam sidang BPUPKI ini menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Seperti kita tahu ya, di awal kemerdekaan itu dalam mempersiapkan kemerdekaan, BPUPKI dan PPKI di sana banyak membahas mengenai nanti akan seperti apa nih negara Indonesia itu. Nah, salah satu yang dibahasnya adalah bentuk negara kesatuan. Supomo menjelaskan bahwa bentuk negara kesatuan ini sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Jadi satu kesatuan, ya. Kemudian ada pendapat lain yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin bahwa kita itu hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme. Artinya kita ini banyak perbedaan, kita terdiri dari banyak suku, banyak pulau. Kita hanya membutuhkan satu, yaitu negara kesatuan yang atau disebut dengan unitarisme. Dan wujud dari negara kita tidak lain tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan memiliki kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Jadi tidak terpecah-pecah. Jadi ada pusatnya. Yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyinya seperti ini. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Artinya di sini bahwa kita negara kesatuan, jadi kita harus bersatu ya, berdaulat. Kemudian yang ketiga yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini yang secara gamblang menjelaskan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian ada konsensus atau kesepakatan dari Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dari manapun asal daerahnya, kita ini tetap satu. Bahasa kita satu, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian ada pasal 25. Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi intinya, pembelajaran kali ini kita harus mengetahui bahwa meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan berbagai keberagaman, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanamkan dalam hati dan jiwa kalian bahwa kita satu, walaupun kita beragam, kita berbeda, banyak perbedaan di antara kita itu tidak menjadikan kita terpecah belah, tapi kita malah menjadikan sebuah perbedaan itu, keberagaman itu sebagai warna dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dan hikmah dari pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.